Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi berjumpa lagi di channel Musafir Review, sebuah channel yang akan mereview benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada episode kali ini, kita akan mereview sebuah benda yang pastinya ini berhubungan banget dengan transfer data. Pastinya kalau zaman dulu ya, benda ini pasti berguna banget untuk mentransfer data dari HP, kemudian dari laptop atau sebaliknya. Nah, benda ini disebut dengan card reader. Kita akan mereview benda ini ya, walaupun benda ini zaman sekarang sudah mulai dilupakan ya. Kita review dulu, dan sebelumnya mari kita putar dulu intronya. Oke sobat, buat kalian yang pastinya ingin mentransfer data, baik datanya itu berupa video, audio, maupun foto, itu kalau misalkan kalian ingin mentransfer data dari laptop ataupun dari komputer melalui HP atau sebaliknya, kalian pasti membutuhkan salah satu alat untuk memindahkan data itu. Nah, alat-alat itu banyak sekali ya sobat, ada CD-ROM, kemudian ada disket, itu udah zaman dulu ya. Ada juga flash disk, dan salah satu yang bisa mentransfer data juga atau memindahkan data dari laptop ke HP ataupun sebaliknya itu adalah card reader. Nah, benda yang satu ini kalau dari segi bahasa maka dia memiliki arti kartu pembaca. Card itu kan artinya kartu, reader itu pembaca. Ini mereknya merek robot ya sobat. Mereknya yang cukup terkenal ya. Ini ada keterangan card reader USB 3.0 micro SD card reader CR102. Kemudian di sini juga ada keterangan USB 3.0 Super Speed 5.0. Nah, ini saya beli di harga 40 ribuan. Murah banget ya, nggak sampai 50 ribu. Tapi by the way, benda yang satu ini untuk di tahun 2022 ini memang agak jarang ya kita temui, karena untuk mentransfer data di zaman sekarang itu kan menggunakan wireless ya, ada Bluetooth, kemudian ada infrared dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu kalau kita ingin mentransfer data, kalau misalkan datanya itu agak besar ukurannya ya, kan kita pasti kalau menggunakan Bluetooth dan infrared itu menunggunya lama banget. Tapi kalau menggunakan card reader itu kan cuman kita mindahin kartu memori, dan seketika itu juga kita bisa mentransfer data. Nah, langsung aja kita buka ya, ada apa saja di unit card reader merek robot ini. Saya penasaran ya, karena belum saya buka dari kemarin. Ini saya beli 1 bulan yang lalu ya. Saya belinya langsung ke tokonya, jadi nggak online. Nah, kita langsung buka aja, ada apa kira-kira di dalamnya. Apakah cuman ada card reader atau ada yang lain? Kita coba ya. Nah, ini adalah pelindungnya ya. Nggak dapat apa-apa, cuman ini doang. Cuman keterangan-keterangan, ada barcode, kemudian ini ada barcode juga. Gak ada lagi. Coba buka di sini. Oh, ternyata kita dapat satu kartu garansi ya. Kartu garansi nih. Kartu garansi yang ya nggak ditulis mereknya. Ya mungkin karena kelamaan disimpan ya. Karena memang kita kalau sudah tahun 2022 itu kan memang kita sudah jarang menemukan card reader lagi. Kita taruh dulu ini. Kita sekarang buka unitnya. Nah, seperti ini unitnya ya. Ini unitnya merek robot dan menyerupai flash disk ya. Flash disk zaman dulu kan gede-gede seperti ini. Jadi ini adalah benda yang berfungsi atau alat yang berfungsi untuk mentransfer data. Dan biasanya card reader itu bentuknya beda-beda ya. Ada yang bulat, bahkan dulu saya pernah punya ya. Ada yang bulat, kemudian ada yang oval, ada yang bentuk mobil-mobilan, tapi sudah hilang ya. Nah, ini mereknya robot dan bentuknya seperti flash disk. Dan biasanya juga card reader itu bisa memiliki beberapa fungsi. Jadi fungsinya itu ada yang fungsi flash disk, kemudian sebagai card reader, ada juga yang korek api. Jadi ada korek api
Korek apinya itu berfungsi sebagai flash disk plus juga card reader. Itu saya pernah beli dulu ya. Saya pernah beli, harganya lumayan mahal, tapi sekarang sudah rusak waktu zaman saya SMA ya kalau nggak salah. Dan ini hanya dua ya, artinya hanya dua kartu memori yang bisa terbaca di card reader ini. Artinya dia hanya bisa menampung dua kartu memori. Kartu memori yang besar yang ukuran seperti ini. Ya, ini kan ukuran besar kartu memorinya. Saya zoom, saya terangkan dulu ya. Nah, ini adalah kartu memorinya. Ini besar, kemudian ini micro SD. Ini kartu yang besar, biasanya memorinya kamera ya, ataupun handycam. Nah, kita coba konekkan ke laptop ya, apakah ini bisa berfungsi atau tidak. Kita buka dulu helmnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kartu memori sesuai dengan spesifikasi dari card reader ini. Kita coba ambil, ini kartu memorinya. Kartu memorinya ukuran gede banget ya, entah ukuran berapa ini. Kemudian ini ada micro kartu memori ya. Kemudian kita coba sejajarkan apakah ini bisa masuk ya. Kita coba masukkan. Nah, ternyata pas. Kemudian yang satunya coba kita masukkan juga. Kita coba masukkan ya, apakah masuk dengan pas. Oke, ternyata masuk dengan pas ya, sangat presisi. Oh iya, sekedar informasi ya, jadi kalau sobat ingin mentransfer data, itu biasanya harus satu-satu. Jadi kita nggak bisa berbarengan. Misalkan ini dua ya, ini dua, ini kartu mikro, ini kartu memori yang ukuran rada besar. Jadi kalau misalkan ingin transfer data ke laptop, itu nggak bisa kita secara bersamaan seperti ini. Karena ya bisa sih, cuman kalau dipaksain khawatir terserang virus. Kalau terserang virus biasanya ada file-file yang berbahaya dan itu bisa membuat komputer kita atau bahkan kartu memori kita menjadi rusak. Jadi saya sarankan hanya satu saja ya, alias cuma satu-satu. Kalau misalkan dipaksain itu rentan kena virus. Nah, sekarang kita coba aja tes ya. Kita tes apakah ini bisa berfungsi dengan baik. Biasanya tanda-tandanya dia berfungsi dengan baik adalah nanti ada kartu lagi. Nanti ada lampu indikator di sini yang menyala. Artinya dia bisa sudah terbaca di device ataupun laptop dan komputer yang kita tuju. Oke, kita ambil laptop ya. Kita coba ambil laptop. Sebentar. Saya sudah mempersiapkan laptop di sini. Ini dia laptopnya. Nah, sekarang kita coba apakah card reader ini bisa terdeteksi atau tidak kartu memori yang ada di dalamnya. Kita colokkan ya. Seperti biasa kita colokkan. Apakah dia akan menyala lampu indikatornya? 1, 2, 3. Oke, ternyata dia menyala. Dan ini ada keterangan ya. Ada masalah dengan drive ini. Berarti ini harus diformat ini kartu memorinya. Karena memang kartu memorinya lama nggak saya gunakan. Jadi sudah terbaca ya. Sudah terbaca. Ini dia sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Pilih untuk apa ini? Wah, sudah hilang. Jadi intinya ini sudah terbaca sobat ya. Sudah terbaca kartu micro USB. Kartu micro SD berbentuk mikro. Sekarang kita coba yang lebih gede, yang tadi itu. Kita coba apakah dia bisa terbaca atau tidak. Ini kan gede banget nih. Kita coba ya. Kita coba masukkan. Oke, presisi juga. Kita coba masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya lubangnya, kok sulit banget ini. Oh, kebalik ya. Kok susah banget sih? Oke. Susah banget sih. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata juga kebaca sobat ya. Ini ada keterangan di sini. Ada keterangan. Jadi dia sudah bisa terdeteksi di card reader ini.
Nah, jadi murah banget harganya, nggak sampai 50.000 kita sudah dapat card reader yang bermerek robot. Ya mereknya banyak ya, macam-macam di luar sana. Kita coba buka ya. Artinya dia sudah bisa terdeteksi dan sudah bisa terbaca di sistem komputer. Biasanya sistem komputernya walaupun dia pakai Linux ataupun pakai eh, Windows, kemudian macOS itu nggak masalah sobat ya. Yang penting card readernya ada. Jadi seperti itu sobat ya. Card reader ini biasanya kita gunakan zaman dulu untuk mentransfer data yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil biasanya pakai Bluetooth ataupun pakai infrared. Jadi seperti itu ya review kali ini. Kalau kalian pengen beli benda ini ya kalian bisa beli aja di toko-toko elektronik, banyak yang jual murah, nggak sampai 50.000. Cuman di sini hanya dua ya, biasanya banyak, ada yang sampai 5 gitu. Dan bentuknya juga unik-unik. Ya, biasanya tergantung selera ya, tapi ini standar bentuknya seperti flash disk biasa. Oke, demikian sobat review pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di review berikutnya. Dukung terus dan jangan lupa untuk subscribe biar saya tambah semangat lagi untuk mereview benda-benda yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.